Selamat sore sahabat-sahabat Saung Cerdas Tangkas. Nah, hari ini 18 Januari 2025, tepatnya di hari Minggu. Selamat liburan buat semuanya, ini weekend ya. Nah, ini di hari ini kita agendakan untuk review tanaman melon kita ya. Nah, kalau teman-teman lihat, daunnya sudah sebesar ini rata-rata ya. Sudah 4 sampai 5 daun. Padahal usianya belum 2 minggu teman-teman, baru 10 hari juga belum ya. Nah, ini cukup progresnya cukup bagus, daunnya juga rata-rata hijau teman-teman. Nah, hijau, tidak ada penyakit yang muncul. Nah, cuman memang posisinya yang ini tuh patah ya. Ini patah, teman-teman bisa lihat. Ini patah, nanti kita akan gunting. Ini patah, sepertinya ada kucing lewat teman-teman ya. Secara daun dia udah mau 5 ya. Kita akan potong ini. Sebentar teman-teman, sayang sekali harus patah ya, karena sebenarnya tanamannya segar gitu. Karena faktor lain yang bukan penyakit, jadi akhirnya patah. Tuh, nah ini itu teman-teman ya, saya buang. Nah, tapi yang lain secara keseluruhan aman ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat yang itu besar banget di depan kita juga. Nah, untuk hari ini agendanya adalah pemberian asam amino dan ultradap, sama halnya seperti tanaman cabai. Di usia-usia seperti ini kita memerlukan nutrisi yang memang anti stres pada tanaman ya, seperti asam amino ini untuk anti stres pada tanaman. Apalagi ini tadi patah ya, dan kita potong. Nah, jadi untuk tingkat kesuburan pertumbuhan atau di masa vegetatif ya, kita terus berikan pupuk yang memang sesuai dengan usianya teman-teman. Nah, di depan saya sudah saya sediakan juga 8 liter air yang memang sudah saya campur ya dengan 2 sendok makan asam amino dan 1 sendok ultradap. Kita akan lakukan pengocoran seperti biasa teman-teman. Jadi kita akan mulai dari yang pertama, cukup sedikit saja teman-teman, tanaman melon ya. Oke, karena ini cuacanya juga tidak terlalu ekstrim ya, tidak panas, jadi aman harusnya, meskipun tidak semua media tanam kita basahi teman-teman. Oke, kita lanjut ke sini teman-teman. Saya akan bawa handphonenya teman-teman, karena saya sendiri ya. Saya akan bawa, nah teman-teman, supaya bisa melihat seperti apa itu aktualnya. Nah, ini rata-rata 5 daun ya, padahal secara usia dia belum 10 hari juga belum. Tapi alhamdulillah tanaman kita belum terganggu apapun ya. Adapun ini ada 1-2 pohon yang daunnya menguning, ini kuning ya, itu disebabkan karena terik matahari teman-teman. Karena ini outdoor dan tidak sama sekali tidak ada pelindung, atap pelindung, jadi dia terkena sinar matahari. Ini bukan penyakit ya teman-teman, kalau penyakit beda gitu, karena memang cuaca kemarin itu cukup panas. Nanti untuk pemberian insektisida kita akan lakukan di 3 hari lagi ya, untuk menangani atau mengantisipasi serangan hama ya. Tapi untuk setiap 2 hari sekali saya berikan nutrisi ya. Ini nah, kalau sudah makin tinggi nanti kita akan buatkan media rambatnya teman-teman, sehingga si tanaman melon kita ini bisa merambat ya. Oke,
sepertinya cukup teman-teman. Ini sudah kita semprot semua ya, udah kita kocor semua. Tinggal nanti kita lihat beberapa hari kemudian progresnya seperti apa. Oke, kita akan berpindah teman-teman ke tempat lain, yang mana ini masih tanaman melon ya. Nah, ini juga sama, tanaman melon saya. Nah, ini kita akan tangani ya dengan melakukan pemotongan daun, karena ada daun yang agak rusak tuh ya, tapi yang lain harusnya masih sehat. Kita jaga saja nutrisinya teman-teman. Tinggal 3 pohon lagi yang belum kita lakukan penyemprotan atau pengocoran, dan ini selesai, tidak merepotkan ya teman-teman. Oke, jadi begitu teman-teman. Untuk tanaman melon kita tadi teman-teman sempat lihat ada yang memang daunnya itu sudah rusak ya. Nah, kita di 2 hari lagi akan melakukan pemberian insektisida ya, karena khawatirnya memang kalau di sini di area yang ini tuh teduh, harusnya tidak terganggu oleh terik matahari banget, sehingga untuk daun yang tadi bisa disebabkan karena memang penyakit dari dalam ya. Tapi kalau hewan sih feeling saya tidak, itu bukan hewan tapi memang bawaan dari pohon itu sendiri. Jadi sebentar teman-teman, saya akan ambil gunting. Dan kita akan lakukan pemotongan daun yang memang kelihatannya tidak sehat ya. Ini satu kita potong seperti ini teman-teman. Oke, satu kita buang, dan yang ini ya. Oke, kita buang, dan yang ini juga saya udah habis nih, kita potong. Berikut yang ini ya, ini ada bercak-bercak. Oke, ada lagi kah? Sepertinya semua sehat. Jadi itu ya teman-teman, coba kita review ke yang tempat lain tadi. Oke, sepertinya ada yang tesnya sama kayak tadi ya. Nah, ini ada 2 faktor. Satu dari kurangnya nutrisi, 2 terik matahari, 3 hama ya, hama yang disebabkan karena hewan, tapi kemungkinan besar bukan hewan, lebih ke kurang nutrisi. Nah, ini seperti ini daunnya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Kita akan lakukan pemotongan juga yang satunya. Berikut yang tadi, yang ini. Oke, kita akan bersihkan, dan 2 hari lagi kita akan berikan insektisida. Selain nutrisi yang memang harus kita perhatikan ya, berarti ada nutrisi yang memang kurang ini ya. Nanti juga kita juga akan cek pH tanahnya apakah drop atau tidak teman-teman. Nah, ini ada beberapa pohon yang di sini juga ya yang kena seperti ini.
Oke. Dan yang ini satu tuh, sebenarnya ini adalah pohon pertama dia ya, tunas pertama dia, karena di pohon tunas pertama ini bentuknya lonjong seperti ini, tidak seperti ini ya. Ini daun baru yang memang sehat. Nah ini seperti ini sebetulnya hal yang wajar terjadi ya, karena faktor tadi ada dua faktor menurut saya ini, karena terik matahari satu dan nutrisi, sehingga menyebabkan tunas pertama yang ini itu tidak berkembang seperti ini teman-teman. Dari sisi bentuk juga beda ya kan, karena ini tunas pertama gitu. Ketika dia dari berkecambah muncul tunas, nah dua ini yang paling duluan muncul dibanding yang baru malah sehat kan, karena mayoritas kalau kita lihat hampir semuanya itu sama, tunas pertamanya itu jelek banget gitu. Nah kita akan potong juga, biarkan tunas kedua dan tunas ketiga dan keempat yang memang nutrisinya fokus ke situ ya teman-teman, ke tunas-tunas baru. Tapi tunas-tunas pertama kita potong. Nah seperti yang di sini kan tunas pertama nih, kita akan potong karena tadi kita sudah kasih ultradap dan asam amino juga, biar sekalian itu ketika nanti malam dia menyerap nutrisi itu langsung ke pohon yang memang ini. Oke teman-teman, nah bentar. Satu lagi yang ini ya teman-teman. Jadi kita fokuskan untuk daun ketiga dan daun keempat. Oke, nah sudah selesai teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya update untuk tanaman melon kita, ya mudah-mudahan ini sehat terus dan kita akan pantau setiap hari. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua, sehat-sehat buat semuanya. Salam sahabat saung cerdas tangkas.